Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Tentunya segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat Al-Qur'anul Karim yang satu ini menegur kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dan memberitahukan atau lebih tepat menyadarkan kita yang selama ini selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Ayat ini menegur dan menyadarkan kita semua bahwa tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat, bahkan semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat, bahkan semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tapi yang sesungguhnya terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan nikmat, tetapi kebanyakan nikmat dan kekurangan syukur, namun terlalu kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kayak di akhir ayat ini Allah mengatakan, innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Oleh karenanya kalau kita membuka surat Ar-Rahman, maka di dalam surat tersebut kita akan melewati kurang lebih 31 kali 31 atau 33 kali Allah mengutarakan kepada kita firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan. Ini Allah ulang-ulangi di dalam surat tersebut, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 kali jemaah, tapi Allah mengulang-ulanginya sebanyak 31 atau 33 kali. Karena kebanyakan manusia seperti yang Allah katakan tadi, mereka selalu menganggap diri mereka kekurangan nikmat dari Allah, padahal nikmat Allah sangatlah banyak pada mereka, saking banyaknya mereka tidak mampu menghitungnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan sebenarnya pada diri-diri kalian terdapat sekian nikmat dan tanda-tanda kebesaran. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat di waktu yang saat ini kita menikmati nikmat mata, maka di waktu yang sama sebagian orang hari ini kehilangan nikmat mata. Di saat ini kita sedang menikmati nikmat pendengaran, ada juga di waktu yang sama dari saudara-saudara kita yang sudah kehilangan pendengaran. Di saat kita memiliki nikmat jantung, dan tidak sedikit dari saudara-saudara kita di waktu yang sama saat ini mereka sedang mengantri untuk dipasangkan ring atau cincin di jantungnya. Di saat ini kita memiliki nikmat kedua kaki, dan di waktu yang sama sebagian saudara-saudara kita sedang mengantri untuk diamputasi kakinya karena serangan DM dan sebagainya. Di saat ini kita atau sebagian kita sedang menikmati rezeki yang halal yang Allah berikan dari pekerjaan atau yang disebut dengan gaji. Dan tidak sedikit kalau kita keluar dari gedung ini, sebagian orang sedang terbakar di bawah terik matahari
berpindah dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya untuk mencari sesuap nasi untuk dirinya dan keluarganya, namun sampai saat ini dari pagi atau bahkan mungkin dari kemarin sore mereka belum mendapatkannya. Maka yang Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangankan pada rumah, kendaraan orang lain, pada diri kalian sendiri sebenarnya sudah terdapat sekian nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya Allah gantikan kedua kaki yang kita miliki saat ini dengan sebuah apartemen di Singapura, jamaah mau pilih mana? Wah, jamaah, antum ditawarkan sebuah apartemen dengan nilai 300 miliar Pak, posisinya di jantung Singapura ya. Tapi Allah ambil dua nikmat kaki, nikmat kedua kaki. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Pilih kaki atau apartemen? Nah, Allah tawarkan untuk kita, tetapi kita harus menggantikan dengan dua bola mata kita. Naik pesawat dalam buta, punya jadi pribadi tapi buta. Atau tangan deh. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan gak usah tangan, kedua mata, kedua kaki, jantung, ini udah terlalu besar kali ya. Mohon maaf, kentut saja. Kalau Allah tidak berikan nikmat kentut sebulan saja jamaah, modar kita jamaah. Ya, gara-gara 1 minggu tidak mengeluarkan kentut, sebagian orang harus dilarikan ke luar negeri untuk berobat jamaah. Harus dilarikan ke Singapura. Padahal itu kentut jamaah. Semua orang tidak suka kalau ada yang kentut. Bau lagi. Bahkan salat pun batal kan. Kebayang nggak jamaah? Seminggu aja nggak Allah berikan nikmat kentut untuk kita. Modar kita jamaah. Hancur kita. Makanya ayat ini luar biasa dalamnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian terdapat sekian nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Ada sebagian orang semenjak lahir udah bocor jantungnya Pak ya. Ada sebagian kita sudah puluhan tahun nunggu omongan. Begitu datang omongan yang pertama dan perdana, dalam keadaan bocor jantungnya ya. Ada sebagian orang udah belasan tahun nunggu omongan. Begitu datang omongan tersebut, omongan spesial lagi, anak yang berkebutuhan khusus. Justru semenjak dia punya anak, dia harus resign dari kerjanya. Salah satu dari kedua mereka harus mengalah. Sementara kebutuhan mereka sangat besar. Dari sisi hitungan-hitungan ekonomi, dia tidak mungkin resign. Kalau dia resign, istrinya resign, gaji dan tunjangan suaminya tidak mencukupi. Tetapi kalau dia nggak resign, anaknya tidak ada yang rawat karena anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Semenit nggak ada orang tuanya, semua barang pecah di depannya. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini terlalu sering melihat nikmat Allah pada diri orang lain, bukan pada diri kita. Ya, ketika melihat sebagian orang, masya Allah, naik turun mobil Alphard, pejabat, punya pengawal, kita selalu berangan-angan bisa seperti itu. Begitu kita membaca berita orang yang tadi kita lihat naik turun Alphard udah pakai baru baju orange, baru kita mengucapkan alhamdulillah, bukan anak yang pakai baju orange itu. Ya, bukan saya yang masuk ke jeruji tersebut, bukan saya yang ditangkap oleh KPK dan sebagainya. Maka Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian terdapat sekian nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Dan tidakkah kalian melihat? Bahkan kata para ulama, bentuk dan posisi anggota tubuh itu sendiri adalah nikmat dari Allah. Kebayang gak jamaah dimuliakan Allah, kalau Allah berikan hidung dan mulut, tetapi hidung berada di bawah mulut dan mulut di atas hidung, gimana bentuk kita? Antum dikasih mata sama kayak yang lain, tapi khusus antum posisi matanya di bawah mulut. Di posisi mata Allah letakkan mulut. Belum lagi dari sisi nikmat Islam dan nikmat iman ya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita semua yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah karena selalu melihat kepada orang yang jauh di atas kita dalam urusan dunia. Nabi bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian selalu melihat kepada orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Tapi melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, padahal di hadapan beliau saat itu para sahabatnya, orang-orang yang hidup di tengah-tengah padang pasir dan terhimpit oleh dua gunung batu, yang salat 5 waktunya di belakang beliau, yang rumah mereka terbuat dari tanah liat, orang-orang yang selalu salat tahajud dan banyak berpuasa di siang hari. Tetapi kepada mereka Nabi mengutarakan sabdanya ini, melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Lalu apa kira-kira yang akan Nabi sabdakan kepada kita andai kata beliau hari ini hidup di tengah-tengah kita dan melihat kita kurang bersyukur kepada Allah dan selalu menganggap diri ini kekurangan nikmat, padahal kita telah mendapatkan puluhan bahkan mungkin ribuan kali lipat dunia daripada dunia yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengobati diri dengan nilai-nilai iman, atau dengan makna lain meraih kehidupan yang indah, yang sempurna dengan nilai-nilai iman. Anda akan membacakan sebuah ayat dari surat An-Nahl. Jamaah yang punya mushaf di HP mungkin bisa membuka surat An-Nahl ayat 97. Dan aplikasi yang sangat bagus untuk mushaf itu namanya Ayat ya. Itu aplikasi yang paling akurat, paling bagus ya. Dibuat oleh Kementerian Agama Saudi Arabia ya. Dan sudah ada terjemahan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya bahasa Indonesia. Ya, dengan bekerja sama dengan doktor-doktor jurusan Al-Quran dari Indonesia yang ada di sana. Demikian juga dalam bahasa lain. Aplikasi Ayat 97. Nah, surat An-Nahl ayat 97. Dan aplikasi ini tidak ada iklannya, jadi teman-teman enak memakainya, gak terganggu dengan banyak iklan ya. Dapat? Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Barang siapa yang beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, wahwa mu'min, dengan syarat dia memiliki iman yang benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah untuk di dunia, di alam barzakh, dan di hari kiamat kelak. Dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Sebesar apapun perjuangan dan pengorbanan kita di jalan Allah, maka yakinlah balasan dari Allah jauh lebih besar dari apa yang telah kita korbankan. Dan sebanyak apapun yang telah kita lakukan di jalan Allah, maka yakinlah bahwa balasan Allah akan lebih banyak dari apa yang telah kita lakukan dan lebih sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau terkait ayat ini. Beliau mengatakan, "Hada wa'dun min Allah liman 'amila salihan wa huwa al-'amalul mutabi'u li kitabillahi wa sunnati nabiyhi min dzakarin aw untha min bani Adam." Ini merupakan janji dari Allah Jalla wa Ala
bagi siapa saja yang melakukan amalan yang saleh, yaitu amalan yang mengikuti Al-Quran, yang menyuruh kita untuk ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang melakukannya adalah seorang wanita, seorang lelaki ataukah wanita dari anak Adam. Wa qalbuhu mu'min billahi wa rasulih, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal al-ma'mur bihi masyru'un min indillahi. Syarat yang berikutnya bahwa amalan yang dia kerjakan tersebut adalah amalan yang dianjurkan oleh syariat, bukan karena keumuman manusia melakukannya semata. Dia mengetahui amalan tersebut memang diperintahkan oleh syariat, dalil dari Al-Quran maupun dengan dalil dari As-Sunnah. Maka Allah menjamin untuknya, Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang indah untuknya di dunia. Wa an yajziyahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah, dan Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Kemudian beliau mengatakan, wal haya'at thayyibah tashmalu wujuhar raha min ayyi jihatin kanat. Sebutan kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup semua kehidupan yang indah dari berbagai sisinya. Karena sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan yang maksud dengan kehidupan yang indah di sini adalah rezeki halal yang baik, ya. Ada yang mengatakan sifat qanaah, ada yang mengatakan kebahagiaan, ada yang mengatakan di surga nanti, karena di dunia ini tidak ada ketenangan dan ketentraman yang sempurna, ya. Dan seterusnya. Namun kata Al-Imam Ibnu Katsir, was sahih, yang benar, annal hayata at-thayyibah tashmal hadza kullahu kama jaa fil hadis. Sebutan kehidupan yang indah di dalam ayat ini mencakup semua kehidupan yang indah di dunia, baik kehidupan yang indah dengan rezeki yang halal, dengan kesehatan, anak keturunan yang saleh, keimanan, ketenteraman jiwa, kehidupan yang indah di alam barzakh, dan kehidupan yang indah di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, di ayat ke-97 dari surat An-Nahl ini, Allah Jalla wa'ala menyebutkan janjinya untuk hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, bahwa Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada mereka kehidupan yang indah di dunia sebelum akhirat, dan di akhirat kelak Allah akan membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Seandainya kita belum mendapatkan kehidupan yang indah, maka berarti ada hal yang harus kita evaluasi terkait iman dan amal saleh kita. Karena janji Allah itu benar adanya, sebagaimana janji Allah untuk orang yang salat, tetapi setelah salat kalau dia tidak mendapatkannya, berarti ada hal yang harus dievaluasi dari salatnya. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak, dan membalas mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Namun dengan dua syarat. Yang pertama iman. Dan kalimat iman, jemaah yang dimuliakan Allah, bukan sekedar menghafal rukun iman ada 6. Karena kalau sekedar menghafal rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, saya kira orang di luar Islam pun banyak menghafalnya, ya. Orang-orang yang di luar Islam, yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, yang satu sekolah dengan sekolahnya keumuman anak kaum muslim, juga hafal rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, hafal mereka. Bahkan beberapa, karena di Aceh itu, di tetangga-tetangga kita Cina yang belum Islam, mereka hafal. Karena memang sekolah bareng, teman sehari-hari juga banyak yang muslim. Ditanya rukun Islam ada berapa? 5, ya. Rukun iman 6. Dia bisa sebutkan satu persatu. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan sekedar menghafal rukun iman ada 6, tetapi bagaimana keimanan seseorang terhadap 6 rukun iman tersebut. Jangan sampai hari ini, jangan sampai kita menghafal rukun iman ada 6, tetapi iman kepada Allah yang sesungguhnya kita belum memilikinya. Iman kepada para malaikat yang sesungguhnya kita juga tidak memilikinya. Sebagian orang mengatakan malaikat itu adalah halusinasi kebaikan, bisikan kebaikan disebut dengan malaikat.
Sedangkan halusinasi kejelekan, seruan kepada kejelekan disebut dengan syaitan. Ucapan yang seperti ini kata para ulama, sejatinya dia belum beriman kepada rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Walaupun dia mengatakan iman kepada malaikat adalah rukun dari 6 rukun iman. Karena di antara syarat rukun iman kepada malaikat adalah meyakini mereka itu ada wujudnya, ada bentuknya. Kayak Allah sebutkan, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Sebagian malaikat itu ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan ada yang Allah berikan lebih dari itu sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa Ala. Ini salah satu contoh sebagian orang mengira dirinya beriman kepada 6 rukun iman, tetapi dia justru mengingkari sesuatu yang itu rukun dari rukun 6 iman tersebut. Makanya di sana para ulama menerangkan iman kepada Allah itu ada rukun-rukun yang harus kita imani. Iman apabila salah satu dari rukun-rukun iman kepada Allah itu tidak kita imani, maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah. Misalkan mengimani Allah benar adanya, Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, Allah Maha Esa di dalam ibadah yang kita lakukan tidak boleh kita berikan kepada selainnya. Allah Maha Esa pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Jalla wa Ala itu sesuai dengan keagungannya Allah sebagai sifat yang hakiki, yang maha suci dari keserupaannya dengan makhluk yang maha suci dari berbagai kekurangan. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh didustakan, ya, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwil dari maknanya yang zahir. Nah, demikian juga para ulama menyebutkan bahwa di antara rukun kepada iman kepada para malaikat adalah mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tugas-tugas mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga para ulama ketika menyebutkan iman kepada hari akhir, di antara rukun iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Hari ini banyak orang mengaku mukmin tetapi dia mendustakan azab dan nikmat kubur dengan alasan ketika kita buka enggak ada tuh yang diadab. Katanya kalau orang kafir 24 jam dia diadab dalam kubur, kita buka kuburannya, kita lihat jenazahnya enggak ada yang nyentuh katanya. Nah, ini perkara gaib yang harus diimani. Nah, mengingkari tentang adanya azab dan nikmat kubur adalah bentuk mengingkari iman kepada hari akhir. Demikian contoh lainnya adalah iman kepada takdir. Ada rukun-rukunnya yang harus diimani. Sebagai contoh, sebagian orang mengatakan beriman kepada takdir, tetapi dia tidak percaya bahwa semua kejelekan dan kebaikan itu telah Allah tentukan, Allah tuliskan, telah Allah takdirkan semenjak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kematian, kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, siapa yang di neraka, siapa di dalam syurga. Sebagian orang tidak mau mengimaninya karena menurut dia ini bertolak belakang dengan akalnya. Bab takdir itu kewajibannya diimani dengan tanpa kita tidak berikhtiar. Dia harus berikhtiar, harus melakukan sebab. Sebagaimana dalam urusan dunia kita berikhtiar, kenapa dalam urusan akhirat kita tidak mau berikhtiar? Ya, dan tentunya pemaparan secara rinci terkait rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada itu di dalam kitab-kitab akidah. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat iman itu tidak sederhana yang kita pahami hanya sekedar menghafal rukun iman ada 6. Nah, tetapi bagaimana keimanan kita terhadap 6 rukun iman tersebut? Nah, sebagai contohnya, kalau teman-teman membuka kitab Sahih Muslim, maka hadis yang pertama kali jamaah dapatkan adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana saat itu beliau sedang tawaf di Ka'bah dan beliau ditemui oleh beberapa kaum muslimin dari Irak. Mereka bercerita kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin namanya Ma'bad al-Juhani dan memiliki pengikut yang banyak. Mereka memiliki akidah terkait takdir, innal amra unuf. Sesuatu itu dikatakan takdir, Allah mengetahuinya kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah mengetahuinya secara global. Adapun secara detail hanya diketahui apabila telah terjadi. Dengan bahasa lain, kalau sudah terjadi dikatakan takdir. Kalau belum terjadi mah bukan takdir itu namanya. Sebagian orang ada berbahasa demikian. Mendengar ucapan mereka tersebut, maka Abdullah bin Umar yang di depan Ka'bah langsung mengatakan akhbirhum,
anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni wa law annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabilah Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka, aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku, dan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka, ya. Karena keimanan tersebut adalah keimanan yang membatalkan Islam. Ini menerangkan kepada kita bahwa iman itu bukan sekadar menghafal rukun iman, tapi bagaimana keimanan seseorang terhadap 6 rukun iman tersebut. Maka ayat tadi Allah katakan, kami akan berikan kehidupan yang indah, ya, di dunia, di alam barzah, di akhirat kelak, dan dengan balasan yang lebih baik dengan 2 syarat. Syarat yang pertama iman. Maka sebagian ulama membahasakan maksudnya adalah akidah yang lurus, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang telah dipahami oleh sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah, hidup ini tanpa iman hanya frustasi, ya, hanya stres, bahkan bisa berujung bunuh diri. Jamaah, apabila seseorang hari-hari dunia ini tanpa iman dan amal saleh, karena tidak ada yang lebih bisa menghibur, memotivasi, membuat seorang tetap selalu bergairah dan melewati hari terberatnya di dunia ini tanpa iman dan amal saleh. Kebayang nggak teman-teman, seandainya ada wanita hari ini diuji oleh Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada Bunda Maryam alaihissalam, mungkin akan bunuh diri, ya kan? Bayangkan, beliau wanita yang salihah, nggak pernah disentuh oleh siapapun, selalu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan di saat beliau masih berada di dalam kandungan ibunya sudah bernazar untuk menjadikannya sebagai penjaga Masjidil Aqsa. Tetapi Allah uji beliau bisa, ya, hamil, mengandung seorang anak tanpa menikah, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki, hanya dengan kalimat Allah kun fayakun. Otomatis orang akan menuduh beliau berzina. Sekarang kalau ada wanita bilang, anak ini gak zina Pak Ustadz, hamil tiba-tiba karomah dari Allah, percaya gak antum? Kalau wanita sekarang kita gak boleh percaya. Bunda Maryam kita percaya karena ada ayat Quran, ya kan? Kalau ada wanita hari ini, Pak Ustadz ini karomah dari Allah, kun fayakun, saya hamil, ya gak boleh suudzon loh kayak Bunda Maryam, kata. Ya hari ini kita nggak boleh berbaik sangka, nggak mungkin dia bisa hamil tanpa hubungan badan. Nah, tapi bayangkan seandainya ada wanita mendapatkan ujian seperti yang Allah uji kepada Maryam, mungkin akan bunuh diri, jemaah. Sehingga ketika beliau pulang ke kampungnya bawa seorang bayi, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka masyarakat di kampungnya mengatakan, wahai Maryam, betapa kejinya engkau, bisa-bisanya kamu berzina, padahal kamu dari anggota keluarga yang baik, nenek moyangmu orang-orang saleh dan salihat. Bahkan masyarakatnya mengatakan kepadanya, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, pada ayahmu itu tidak pernah berzina loh, ayahmu itu orang saleh, ibumu pun juga orang wanita yang saleh, tidak pernah berzina. Kok bisa kamu seperti ini? Dan beliau tidak boleh menjawab karena sudah bernazar tidak boleh berbicara selama 3 hari. Tanpa iman, jamaah, bisa bunuh diri, ya. Seandainya wanita hari ini qadarullah jatuh ke dalam zina, kemudian dia bertaubat, tetapi qadarullah hasil zina itu dia hamil. Setelah hamil, lelaki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, dia ditinggalkan begitu saja. Keluarga besarnya juga membuang dia, masyarakat juga membuli dia. Mau pergi ke kantor nggak berani karena perut sudah besar. Setiap pergi ke kantor dibuli. Setiap dia melewati orang lain dipanggil dasar penzina lu, dasar pelacur lu. Gimana rasanya? Kalau nggak punya iman, dia bisa bunuh diri, jemaah. Bisa stres, bisa frustasi. Tapi kalau dia beriman, dia mengetahui dirinya memang telah berdosa, tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila seorang hamba bertaubat. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya
Kalau seseorang bertobat yang tadinya berbentuk dosa, Allah rubah menjadi berbentuk pahala dan amal saleh. Maka dia akan bergairah, akan bisa melewati hari-hari terberatnya itu. Kalau enggak bisa frustasi. Tanpa iman jamaah, masalah sedikit langsung nyari di manakah ada jembatan yang paling tinggi untuk lompat ke bawah. Ya. Hanya masalah kecil terkadang. Karena tanpa iman, seorang anak menyiksa ibunya hanya gara-gara katanya tidak diberikan uang 30.000 yang dia minta. Terjadi KDRT dan seterusnya. Ini semuanya karena mereka tidak melewati hari-hari terberat mereka dengan iman dan amal saleh. Seseorang yang menjalani kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai iman dan amal saleh, dia akan selalu semangat, selalu termotivasi, selalu gairah, ya, dan dia akan mampu melewati hari-hari terberatnya. Dan semua orang jamaah yang dimuliakan Allah memiliki ujian masing-masing dan berbeda-beda. Menurut kita mungkin, ya, kita lebih berat ujiannya daripada orang lain. Tapi orang lain di waktu yang sama mungkin berangan-angan seandainya dia bisa menukar ujian yang menimpa dia dengan ujian yang ada pada diri kita. Di waktu yang sama kita menganggap ujian orang lain belum ada apa-apa dengan ujian kita. Tapi bagi orang lain justru apa yang sedang kita alami dari ujian itu belum ada apa-apanya dengan apa yang dilewati oleh orang lain. Sebagian orang menganggap ujian itu hanya berbentuk kemiskinan jemaah. Nah, diuji kalau dia seorang wanita, suaminya sedang di PHK dan sebagainya. Ada wanita-wanita memiliki suami yang tampan, kaya, terlihat romantis dan harmonis di media sosial dengan istrinya, sehingga banyak wanita memuji dia, kagum kepadanya. Masya Allah, anti punya suami yang tampan, kaya, humoris, romantis, ya, royal lagi. Padahal hati kecilnya sendiri dia mengatakan, kamu tidak tahu, tidak ada wanita di dunia ini lebih tersiksa dariku. Suamiku adalah seorang LGBT yang sudah sekian tahun tidak pernah menyentuh diriku. Banyak wanita seperti itu. Anda pernah terkejut seorang ibu-ibu yang suaminya seorang profesor, ya, pejabat, ya, dari suatu instansi, rupanya sudah 11 tahun dia tidak disentuh oleh suami, dan suaminya seorang LGBT. Kenapa lah selama ini yang melakukan buat tugas kampus ke rumahnya semuanya mahasiswa laki-laki, nggak ada yang mahasiswa perempuan, rata-rata mahasiswa laki-laki. Ya. Dan mahasiswi selalu mudah kena marah oleh dia. Sementara mahasiswa laki-laki, apalagi yang tampan-tampan, jarang banget kena marah. Makanya Anda bilang tadi, ujian itu nggak hanya berbentuk kemiskinan. Sebagian kita mungkin menganggap nggak ada yang lebih berat ujian daripada kita. Bahkan mungkin kita akan mengatakan, kalau bisa saya tukar ujian saya dengan ujian si fulan, saya akan menukarnya. Padahal di waktu yang sama si fulan juga demikian berkata, seandainya aku bisa menukar ujianku dengan musibah dia, aku akan menukarnya. Demikian juga kita laki-laki. Seringkali melihat, Masya Allah, sahabatku fulan punya istri yang cantik, luar biasa, udah cantik, baik, ya, royal lagi, ya, umurnya Aisyah, kekayaannya Khadijah, ya, kecantikannya Sarah. Sementara istriku udah kurang cantik, judes lagi, udah judes, julid lagi dan sebagainya. Kita nggak tahu. Ada sebagian laki-laki, ya, sudah sekian tahun nggak boleh menyentuh istrinya karena suatu penyakit yang ada pada, ya, bagian sensitif istrinya, sehingga istrinya melakukan atau memberikan nafkah batin untuk suaminya. Ada sebagian suami seperti itu jamaah. Dari satu sisi dia nggak mau menceraikan istrinya karena sangat cinta kepada istrinya, dan istrinya pun tidak mau melawan sebenarnya, tetap mau memaksa dirinya, tetap memberikan nafkah batin, tetapi secara fisik istrinya nggak mampu melakukannya. Setiap kali dia melakukan, dia harus menjerit-jerit kesakitan. Dan ujian-ujian seperti ini kan tidak semua orang tahu. Bahkan mungkin tidak ada yang mengetahui kecuali mereka berdua. Bahkan orang tua mereka sendiri mungkin tidak mengetahuinya. Makanya bahasa Al-Quran tadi, jangan melihat orang lain. Pada diri kalian itu terdapat sekian nikmat dan anugerah dari Allah. Ada sebagian orang begitu jemaah. Istrinya kaya, baik, taat, patuh,
lembut, sopan, tetapi istrinya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin padahal usianya masih muda karena penyakit khusus yang dia alami di bagian sensitifnya yang tidak dialami oleh keumuman wanita. Sementara suaminya ya membutuhkan dan sangat mencintainya, mau poligami nggak tega, nggak kuat, nggak sabar. Padahal istrinya udah suruh poligami tapi dia tetap nggak mau. Makanya anak katakan tadi, semua orang itu ada ujian masing-masing. Ya, jangan pernah menganggap diri yang besar ujiannya. Dan hari-hari terberat di dunia ini tidak akan mampu kita lewati tanpa nilai-nilai kesabarannya. Di saat sebagian wanita diuji dengan suaminya yang mungkin menurutnya kurang sempurna di dalam memberikan kebutuhannya. Ada sebagian wanita di luar sana ibu-ibu, ada yang dijual kehormatannya oleh suaminya. Ada beberapa kasus jamaah dia dijadikan alat untuk cari uang suaminya. Bayangkan dia bagaimana kerasnya hati sebagai suami. Dia yang antar jemput istrinya untuk berzina dengan alasan demi mempertahankan hidup. Dia yang antar jemput putri perempuannya, anak perempuannya yang semestinya dia menjaganya. Mestinya dia rela banting tulang jungkir balik untuk menjaga kehormatan anak perempuannya, bahkan mungkin semestinya dia harus rela bertarung dengan siapa saja demi menjaga kehormatannya. Di luar sana Pak, ada suami-suami, ayah-ayah yang rela antar jemput putrinya untuk berzina, untuk menjual kehormatannya. Namun yang kita ambil hikmah adalah karena beratnya kehidupan yang sedang mereka alami. Walaupun itu bukan alasan, tetapi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah karena beratnya kehidupan yang sedang mereka alami. Sampai-sampai mereka harus menjual kehormatan putrinya untuk bisa bayar kontrakan supaya tidak diusir di malam itu oleh pemilik kos, oleh pemilik kontrakan. Bahkan sebagian mereka dengan dia jual kehormatan putrinya karena istrinya yang harus dilakukan tindakan operasi, kalau tidak akan mati di malam itu, tidak bisa berobat, tidak ada, sehingga dia mengambil jalan pintas untuk menjual kehormatan putrinya. Ini bukan cerita-cerita fiktif di dalam sinetron jemaah, ini fakta yang anak ketahui. Walaupun itu semua bukanlah alasan, namun anak ingin sebutkan betapa kita sebenarnya berada di atas nikmat, namun hari ini tidak mensyukuri, dan menunjukkan betapa manusia ini tidak mampu melewati hari-hari terberat mereka tatkala mereka tidak beriman. Hanya dengan satu ujian kecil mereka rela melanggar agama Allah. Mereka rela kehilangan agama demi secuil dari dunia ini. Sebagian wanita karena bisikan dari syaitan, kalau kamu tutup-tutupan aurat, siapa yang akan melamar kamu? Orang lelaki di luar nggak bakal tahu kamu cantik, nggak bakal tahu warna kulit kamu, nggak bakal laku kamu, ya. Kamu bakal ya single senior seumur hidupmu. Nggak bakal ada lelaki yang melamar. Padahal di waktu yang sama betapa banyak wanita yang menutup seluruh auratnya lebih duluan nikah daripada orang yang setiap hari obral aurat ya di depan manusia. Betapa banyak yang nutup aurat lebih duluan nikah daripada yang tidak tutup aurat. Tapi ada sebagian wanita takut nutup aurat karena bisikan syaitan, kalau kamu nutup aurat gak ada lelaki yang tahu kamu cantik, gak ada lelaki nanti yang tertarik kepada kamu. Padahal secara fakta saja, jangankan secara iman, secara fakta saja betapa banyak wanita yang menutup aurat lebih duluan laku daripada wanita yang obral aurat. Udah capek-capek dia pakai make up setengah meter tebalnya, ya, bibir ya dengan lipstick yang ya 2 meter tebalnya, ya, kemudian muka yang menor-menor dan seperti permen nano-nano, sudah puluhan tahun seperti itu, sampai sekarang juga belum laku. Karena rezeki, memang jodoh itu. Ada orang setiap hari nutup aurat, tidak ada laki-laki yang mengetahui seperti apa wajah dia, ya. Tetapi malah udah duluan nikah, duluan punya anak, duluan punya rumah, duluan punya suami yang baik dan sebagainya. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, sebagian orang hanya dengan ujian yang sangat kecil dia rela melanggar agama Allah karena tidak ada nilai-nilai iman. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'mina,
wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Di akhir zaman itu ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Ini berita dari Nabi loh. Dan kalau kita lihat ke fakta, sudah terjadi ya. Saya mengetahui ada seorang santriwati sudah hafizah 30 juz Al-Quran, menutup aurat dengan sempurna. Karena dia kecewa, dia berharap ada ustadz yang datang melamarnya. Allah menakdirkan belum ada, akhirnya terakhir dia murtad dan nikah menjadi seorang istri seorang pendeta. Hafizah 30 juz Al-Quran, bukan juz 30 ya, 30 juz Al-Quran. Hafizah sudah nutup aurat dengan sempurna. Kecewa, nggak sabar nunggu. Padahal kan jodoh itu kan rezeki dari Allah. Tinggal tunggu saja. Toh juga belum tentu orang yang lebih duluan nikah lebih bahagia daripada orang yang belum nikah. Banyak juga kok wanita setelah menikah hidupnya lebih tersiksa daripada sebelum menikah. Bahkan mungkin berangan-angan seandainya dia belum pernah menikah karena mendapatkan suami yang KDRT, suami yang menggantung-gantungkan kebahagiaannya. Nabi mengatakan dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Tanpa iman jamaah, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Ya. Kita dizalimi, namun tidak bisa menuntutnya. Karena yang menzalimi kita punya power. Gimana rasanya? Rumah-rumah antum, tanah-tanah antum, kemudian antum dituntut dan diperkarakan atas rumah dan tanah yang antum miliki. Berat rasanya jemaah. Antum dianggap yang mencurinya, atau tanah antum diminta beli oleh ya orang-orang yang kelas kakap. Gak antum jual karena mungkin mau dibuat komplek, dibuat apartemen dan sebagainya. Kalau antum gak jual, tiap malam preman mengganggu rumah antum supaya anda gak nyaman lagi tinggal di situ. Akhirnya menjualnya dengan harga murah. Ya, setiap hari preman datang ke rumah, ganggu, buang kotoran di depan rumah antum. Atau terkadang surat tanah antum dikerjain di sebagian instansi, tiba-tiba udah berubah namanya, justru anda yang dituduh mencuri tanah orang lain. Berat, kita mau lawan nggak sanggup, ya terlalu besar untuk kita lawan, ya. Tapi kalau kita punya iman, ya sudah, di akhirat nanti kita bertemu lagi. Toh kalau kita melawan nggak sanggup, melawan mudarat lebih besar, melawan anak istri bisa hilang nyawanya, kita melawan kita masuk penjara dan sebagainya. Apalagi kalau bukan sabar dan doa jamaah. Justru dalam kondisi seperti ini kita nggak dianjurkan melawan kan, karena mudaratnya lebih besar. Kalau nggak punya iman bisa bunuh diri jamaah. Tapi kalau punya iman, nanti kita jumpa lagi di hari kiamat. Ya mudah-mudahan ini yang menjadi simpanan saya yang terbaik. Di hari kiamat akan ada keadilan dari Allah yang Maha Adil bagi hamba-hambanya yang tidak mendapatkannya di dunia ini. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Tidak ada yang lebih bisa menenteramkan hati kita di dunia ini dari berbagai hiruk pikuk dunia yang kita lalui selain daripada ibadah. Contohnya jamaah dimuliakan Allah, antum merasakan enggak tadi beda hati antum setelah salat dengan yang sebelum salat? Beda kan? Beda banget. Sebelum salat mungkin jantung kita hampir pecah karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Tetapi begitu kita salat, kita seakan merasakan tidak ada yang lebih kaya di dunia ini daripada kita. Di saat kita sedang salat seakan tidak ada yang lebih bahagia hidupnya di dunia ini daripada kita. Karena memang Nabi telah mengatakan, ya tidak ada ibadah yang lebih menenteramkan hati daripada selain daripada salat. Maka Nabi mengatakan wa ju'ilan qurratu 'aini fi shalah, ketenangan jiwaku itu ada di dalam salat. Nah, seandainya kita dibuli tiap hari tetapi kita melewati hari-hari tersebut dengan iman, kita melewati dengan salat, wajib salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, baca Al-Quran, ya di samping pekerjaan kita yang wajib kita kerjakan dalam perkara dunia, maka insya Allah kita nggak akan stres, nggak akan frustasi. Sebagian pejabat itu jamaah, ana mengetahui dari beberapa psikiater, ya datang hanya untuk disembuhkan hati karena ya udah frustasi, minta bimbingan kepada psikiater untuk bisa melewati hari-hari tersebut. Kenapa? Karena banyaknya bully dari netizen. Ya, tak sanggup dia melewati hari-hari itu. Tetapi Nabi kita, para sahabat, para ulama
Tidak ada istilah bunuh diri, frustasi, stres karena banyaknya orang yang mencela menuduh mereka. Nabi kita dikatakan al-abtar, orang yang putus namanya. Kenapa? Karena anak laki-laki beliau telah meninggal dan tidak ada yang tersisa kecuali anak perempuan. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Kami telah berikan kepadamu kebaikan yang sangat besar. Al-Quran, Kautsar, sungai yang ada di dalam surga yang mengalir darinya air ke dalam telaga Nabi. Kemudian Allah katakan fasalli li rabbika, salatlah kamu. Anda dibuli, dicela sehingga hati kita sempit, salatlah. Salat sunnah duha, salat sunnah rawatib. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terakhir Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Nabi Muhammad, kami telah mengetahui engkau sebagai manusia hatimu telah sempit. Hatimu sempat gelisah karena caci makian yang mereka utarakan kepada engkau. Nabi kita dikatakan tukang sihir, pemecah belah umat, penyair yang gila dan sebagainya. Padahal sebelumnya tidak ada yang lebih mulia di mata mereka daripada beliau. Semenjak beliau menjadi Nabi dan Rasul, berubah 180 derajat sikap dan penilaian mereka kepada beliau. Apa bimbingan Allah kepada beliau? Perbanyaklah tasbih di pagi hari dan sore hari, mencakup semua bentuk ibadah. Wa kum minas sajidin, perbanyakkan sujud. Ini perbanyakkan salat. Dan yang engkau selalu beribadah kepada Allah hingga kematian datang kepadamu. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabu amrun fazi'a ila shalah. Nabi begitu ada masalah besar langsung salat. Disebut dengan salat hajah. Antum dapat telepon nih, Pak, tolong segera pulang Pak. Ibu sudah di IGD tadi mengalami kecelakaan. Ya. Atau anak Bapak sekarang di kantor Polres di Polsek Pak, karena tersandung kasus ini, nabrak anak orang tadi, atau tertabrak anak Bapak sekarang sedang berlumuran dan yang terpikir oleh kita langsung apa? Siapa yang bisa saya telepon? Ya kan? Enggak apa-apa, enggak ada masalah itu. Tapi hendak yang pertama kali terpikirkan oleh kita adalah salat. Salat dulu antum, biar tenang, tentram hati, sehingga ketika mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam keadaan hati tenang dan tentram. Makanya tidak ada yang lebih bisa mengobati diri kita, membuat kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang dan tentram di dunia ini selain nilai-nilai iman dan amal saleh yang kita realisasikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika waktu masih tersisa, saya persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz untuk materi yang telah diberikan. Sebelumnya untuk saat ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk bagi yang mau bertanya, ada yang mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Betul. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Yang pertama, kita katakan hanya ada satu makhluk di dunia yang tidak pernah menyentuh dosa, yaitu para malaikat. Selain malaikat, semuanya berumuran dosa. Nah, makanya ada hadis yang berbunyi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam itu banyak maksiatnya, banyak dosanya. Dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah yang banyak bertaubatnya. Kayak di masa Nabi pun ada yang jatuh ke dalam zina, makanya ada yang dirajam kan? Menunjukkan dia udah nikah. Kalau dia belum nikah, nggak mungkin dirajam, pasti dicambuk. Ada. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan ada seorang wanita datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah inni hubla minaz zina. Dan Nabi sedang di halayak ramai. Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena zina. Faqim alayya al-had, tolong tegakkan hukum had kepadaku. Karena orang yang berzina kemudian dia menerima hukum had, maka hukum had yang dia terima itu akan menghapuskan dosa zina, maka dia mati dianggap sebagai orang yang tidak pernah berzina. Nabi berpaling darinya. Ya. Nabi mengatakan, pulang kamu ke orang tuamu sampai kamu melahirkan bayimu ini.
Setelah dia melahirkan bayinya itu, dia kembali lagi kepada Nabi, enggak lari. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum had zina kepadaku. Nabi mengatakan, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan susui bayimu itu sampai engkau menyapihnya. Setelah selesai dia menyusui dan menyapihnya, ini kan jarak yang cukup panjang kan? Menyusui dan menyapih 2 tahun kurang lebih. Belum lagi tadi umur hamil, berarti kan 2 tahun lebih. Kemudian dia datang ya Rasulullah, sudah selesai, aku sudah mengamilinya, sudah melahirkannya, sudah menyusuinya, tegakkan hukum had kepadaku. Maka Nabi pun menegakkan hukum had dan dilemparkan batu sampai meninggal dunia. Kemudian jenazahnya itu disolatkan oleh Nabi, dan Nabi imam solat jenazah wanita itu. Berarti yang mendoakan dia, Allahumma firlah war, siapa? Manusia yang paling mustajab doanya, Nabi SAW. Dan doa Nabi pasti dikabulkan. Kalau dia disolati oleh Nabi, udah pasti masuk syurga. Umar yang melihatnya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasul, engkau akan menjadi imam solat jenazah wanita ini padahal dia sudah berzina, wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Iya, dia memang telah berzina, tetapi dia sudah bertaubat dengan jujur, dan seandainya taubatnya itu diberikan untuk 70 penduduk Madinah, maka sudah cukup sebagai modal mereka masuk syurga Allah Jalla wa'ala. Ya, Nabi katakan tadi, seluruh anak Adam banyak dosanya. Ya, bagaimanapun banyaknya amal soleh dia, tetapi suatu saat dia bisa khilaf, bisa jatuh ke dalam dosa. Dan sebabnya pasti ada. Sebabnya karena kurang ikhlas dalam ibadah. Ya, bermudah-mudahan ujub, ya, ujub yang ada di dalam hatinya, sehingga Allah tegur dia. Nah, kamu jangan menganggap orang lain hari ini pelaku maksiat, nah hari ini kamu kan bisa jatuh ke dalam maksiat juga. Agar sifat ujub itu hilang dari hatinya. Ayat memang mengatakan jelas, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan menghalangi seseorang dari fahsya, zina. Fahsya itu dosa zina dan yang semisal dengannya. Wal munkar, kalau ada orang gemar salat dan dia masih gemar juga membuat zina, khamar, liwat dan sebagainya, kemungkaran yang lainnya, berarti bukan salatnya yang bermasalah, yang salah, bukan berita Allah yang salah, tapi dia yang enggak benar. Bisa jadi salatnya kurang ikhlas dan kita enggak tahu kan. Bisa jadi orang yang terlihat menangis rupanya riak nangisnya, kita enggak tahu, walaupun enggak boleh suudzon kan. Kalau ada yang nangis kita berbaik sangka aja. Atau dia sujudnya dalam keadaan riak atau ujub, ya, sehingga salat yang semestinya bisa menghalangi dia dari maksiat ini justru tidak menghalanginya. Kenapa? Karena kurang khusyuk, kurang ikhlas, ya, ketika melakukan salat. Wallahu taala alam bisawab. Karena seandainya dia benar-benar melakukan salat ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Nabi, pastilah salat itu akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Bagaimana tidak mencegahnya? Begitu dia baca Al-Fatihah, dia langsung membaca Maliki Yaumiddin. Ya, dia akan mengingat bahwa hari kiamat nanti akan ada pembalasan. Ini akan menghardik dia untuk bermaksiat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab, ilmu indallah. Baik, untuk selanjutnya karena keterbatasan waktu, jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang sudah masuk. Jadi ada yang bertanya, bagaimana pandangan Islam jika ada seseorang yang bergantung kepada obat penenang dan psikiater? Baik, ya. Memang anak dapati beberapa orang sudah sangat bergantungan dengan obat penenang, ya. Terkait medis, anak tidak memiliki ilmu, tetapi apabila yang dimaksud dengan penenang ini hanya untuk meredam emosional, ini tidak diperbolehkan, ya. Beda halnya kalau penyakitnya memang harus mengkonsumsi obat, bukan kejiwaan, ya, jantung bermasalah, ya kan, memang dia harus mengkonsumsi obat. Tapi ada beberapa orang, Pak, anak melihat, anak pernah mengalami pada salah satu jamaah pengajian anak, Pak, masih anak muda. Masalahnya dia adalah tensian. Kalau ada masalah itu nggak bisa kontrol diri, bisa caci makian kepada istri, kepada anak-anak, ya. Nah, kalau ini kan sudah ada solusi dalam agama. Orang kalau lagi marah ada solusi dari agama. Nabi suruh dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti hilang. Kalau belum hilang juga, Nabi perintahkan kalau dia sedang duduk, sedang berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau sudah duduk masih tensinya masih tinggi juga, disuruh berbaring oleh Nabi. Masih emosi juga, disuruh wudu. Masih emosi juga, salat, insya Allah pasti selesai. Anda udah nasihati seperti itu. Nah, masih anak muda nih, Pak. Belakangan ini Anda dengar udah kayak orang gila. Dekat sama anak sehari-hari sebelumnya.
Karena tadi betul Ustaz, ana sebenarnya melakukan itu. Tapi orang tua menyuruh ana harus meminum. Katanya ini udah mahal, dibeli ini obat. Apalagi mohon maaf, bagian oknum kan, ya namanya profesi, ya kan? Obat ada unsur bisnis di situ. Ada yang jujur kan, ada yang tidak ya. Kalau yang jujur oke lah dia memberi sesuai ya. Tapi kalau ada orang yang nggak jujur, setiap berobat pulang obat segoni pak. Hah? Dan itu kan narkotika, cuma narkotika yang legal kan, yang legal kan, ya, yang legal. Nah bayangkan kalau dia bertahun-tahun mengkonsumsi itu, begitu obat itu tidak ada, kayak sebagian mereka lari ke sabu pak. Penyabu jadinya, jadi penyabu. Bahkan awal-awal anak ini yang anak ketahui, dia jamak sholat zuhur sama asar pak, biar tenang. Ini lagi tenang, udah gak waras. Dia bukan musafir, bukan sakit juga, ya. Istri berulang kali ditalak, padahal dia tetap pakai obat itu. Karena ini masalah jiwa, jiwa yang dalam artian emosi yang ya, luar biasa. Dalam Islam udah ada bimbingan. Kalau dia menggunakan penenang, dia menginum khamar namanya. Dan Nabi telah mengatakan Allah tidak akan pernah menjadikan barang haram sebagai obat untuk umatku. Itu hadis. Ya. Innallaha lam yaj'al li hadhil ummah syifa'an li hadhil ummah fima hurima alaihim. Sesuatu barang haram tidak akan pernah Allah jadikan obat untuk umat ini. Kayak teman-teman boleh lihat, boleh buat survei. Kalau berbeda dengan apa yang itu boleh kasih tahu anak. Maka ada orang yang bergantungan obat psikiater tadi, penenang, mungkin baik. Justru ada orang tua curhat kepada anak, udah emosian pak. Orang udah lama ngaji, kalau rapat, ya nggak paham beliau pak, bisa berantem dalam rapat yayasan. Tapi kita yang udah paham beliau, ya punya emosi yang berlebihan, kita bisa maklumnya kayaknya lupa minum obat ini, tahu. Nah beliau curhat, bahaya sekali obat itu. Setelah beliau tinggalkan pelan-pelan, beliau mengikuti apa yang Rasul bimbing, sering baca Al-Quran, zikir pagi petang, ya beliau jaga zikir setelah sholat 5 waktu, zikir keluar rumah, zikir naik turun kendaraan, sering wudu, sering baca Al-Quran, setiap ada marah langsung astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ada yang memancing emosi langsung astagfirullah, la ilaha illallah, la a'udzubillah, langsung salat. Alhamdulillah sekarang normal pak. Dan obat itu kan ada efek samping pak. Ya, kecuali secara medis memang ini orang harus minum obat, jantungnya bermasalah karena DM dan sebagainya. Tapi kalau masalah emosi kan udah ada bimbingan dari agama. Dan sebenarnya itu bukan obat pak, sekedar menenangkan di saat itu. Begitu jeda obat habis, kembali lagi sifat itu. Allahu a'lam bishawab. Penjelasan tersebut merupakan materi yang terakhir dari Ustadz. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Farhan Abu Furaihan atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup majelis taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.